Ada beberapa faedah yang kami dapatkan dari pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Yusri terkait al-musyahadah ya. Al-musyahadah di sini adalah memandang wajah Allah atau memandang tajallinya Allah, yang mana doa untuk mendapatkan al-musyahadah ini merupakan doa yang maksur, diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Yang ini merupakan potongan dari hadis yang panjang ya. Allahumma as'aluka ladzatan nadhir ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Ini potongan yang utama yang dibahas oleh beliau. Yang intinya adalah ladzatan nadhuri ini adalah kenikmatan memandang wajah Allah, yang mana ini adalah definisi dari al-musyahadah. Ini bisa juga dikatakan al-uns atau kedamaian ketika memandang wajah Allah. Nah, sebelumnya adalah asyauq. Asyauq ini adalah kerinduan atau keinginan kuat untuk ingin bertemu, ingin melihat, ingin memandang. Ini adalah sebelum al-uns atau sebelum terjadinya ketentraman atau kedamaian saat memandang. Jadi sebelum memandang itu ada asyauq, ada kerinduan. Nah, ini ada dalam doanya, artinya kita mohon agar bisa memandang dan diberikan kerinduan jika memang belum ada keinginan untuk memandang. Nah, yang unik adalah beliau menjelaskan fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Di sini diantara maknanya, kalau kami simpulkan, dharra mudirrah ini adalah bahaya yang membahayakan. Ada bahaya yang membahayakan, ada bahaya yang justru bermanfaat. Dharra mudirrah, ada yang dharra nafi'ah. Dharra nafi'ah contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam ketika kemudian Allah tampakkan tajalli jalalnya berupa pecahnya gunung. Nah, ini kemudian menjadi nafi'ah karena Allah kembalikan kesadarannya. Ada juga dharra mudirrah yang memang benar-benar mudirrah, itu adalah ketika memandang ketampanan Nabi Yusuf tajalli jamal, kemudian para wanita di sana mengiris jari-jarinya tanpa sadar. Nah, ini adalah gambaran hilangnya akal. Sebagaimana beliau sampaikan, Rasulullah SAW saja yang unsur basyariahnya Allah berikan kelebihan, itu saja ketika kemudian mendapatkan wahyu itu perlu dipeluk beberapa kali oleh malaikat Jibril dan harus mengalami fase ketika beliau merasa bingung dengan dirinya sendiri, yang itu menggambarkan bahwa keadaan basyariahnya Rasulullah itu sangat berat ketika mengalami tajallinya malaikat Jibril, apalagi tajallinya Allah. Ini Rasulullah ketika memandang malaikat Jibril saja atau memandang wahyunya Allah saja seperti itu, bagaimana dengan manusia biasa? Nabi saja seperti itu, apalagi manusia biasa yang bukan Nabi. Ini sangat mungkin mereka tidak mampu menahan nurul kasyf atau nurul mukasyafah, yang mana cahaya mukasyafah ini kadang-kadang memang bisa menghilangkan akal jika tidak Allah jaga atau tidak Allah kembalikan. Maka pentingnya kita membaca doa ini adalah agar kita tidak mengalami dharra mudirrah atau hilangnya akal yang mudirrah membahayakan. Tapi kalau dharra nafi'ah atau hilangnya akal tadi menjadikan seseorang justru malah semakin bermanfaat, contohnya hilang egonya, hilang ujubnya, hilang takaburnya, dia menjadi seperti anak kecil yang fitrahnya hanya cenderung pada kebaikan. Ini menjadi sesuatu yang positif. Tapi jika kita kemudian hilang akalnya, kemudian kebermanfaatannya juga hilang, maka ini menjadi sesuatu yang justru membahayakan, bukan bermanfaat. Kalau yang bermanfaat dharra nafi'ah, kalau yang membahayakan dharra mudirrah. Ini adalah gambaran-gambaran hilangnya akal. Jadi ada orang yang mengalami al-musyahadah, keadaannya seperti anak-anak, jadi hilang akalnya.
atau mohon maaf seperti orang gila, jadi hilang akalnya. Tapi gila dalam tanda kutip, gila positifnya gila Tuhan. Tapi ya memang gila, artinya dia ditanya A jawabannya Z, ditanya ini jawabannya tidak nyambung sama sekali. Ini akan menjadi seseorang yang bermanfaat ketika Allah kembalikan lagi akalnya, sebagaimana isyarahnya seperti Nabi Musa alaihissalam ketika pingsan, diriwayatkan 40 hari pingsan ketika gunungnya itu kemudian meledak karena cahaya tajallinya Allah, kemudian Allah bangunkan lagi, Allah sadarkan lagi. Ini gambaran dari orang yang Allah kembalikan akalnya, tapi itu sudah menjadi pribadi yang lain ya, karena sebelumnya terhapus identitasnya dan Allah berikan identitas baru. Ada juga yang keadaannya mungkin fitnatin mudillah, mungkin dia tidak hilang akalnya, tapi justru akalnya tadi menjadi semakin kuat dan justru menyesatkannya. Contohnya iblis ya, ini adalah al-musyadah al-mal'aunah ya, bukan sekedar al-musyadah an-naqisah. Kalau sebelumnya mungkin al-musyadah an-naqisah, kurang akal, tapi ini al-musyadah al-mal'aunah, jadi dijauhkan dari rahmatnya Allah. Contohnya iblis, ketika beliau memandang Allah, bahkan memang sejak lama beliau memandang Allah, suatu ketika Allah berikan fitnah yang mudillah, tidak sekedar fitnah yang hadiah. Kalau fitnah yang hadiah itu ujian yang menguatkan, mengokohkan keimanan, meningkatkan derajat keimanan. Tapi ini apa? Fitnah yang mudillah, fitnah yang menyesatkan, menjerumuskan. Kita memohon perlindungan dari keadaan-keadaan seperti ini. Ini keadaannya lebih bahaya lagi ya. Keadaannya akalnya memang tidak hilang, tapi akalnya dia menjadikan hilang imannya pada Allah, artinya hilang ketaatannya, hilang keimanannya atau hilang ketaatannya. Ini adalah gambaran orang-orang yang kemudian merasa sudah usul tapi kemudian tidak mau sholat, tidak mau sujud, persis dengan keadaan iblis yang kemudian senantiasa memandang Allah al-musyahadah, tapi dia tidak mau taat pada Allah, justru malah hilang imannya pada Allah. Dan ini adalah tanda-tanda kesesatan atau mudillah. Padahal kalau yang fitnah nafi'ah, setelah dia bermusyahadah, justru dia semakin taat pada Allah. Gambarannya seperti Rasulullah SAW ketika bermusyahadah dalam keadaan Isra Mi'raj, kemudian Allah perintahkan untuk sujud, kemudian beliau menjadi orang yang ahli sujud, ahli sholat, atau kemudian menyampaikan risalah sujud atau risalah sholat tadi kepada umatnya yang sebelumnya mungkin beliau laksanakan sendiri. Intinya memang ada dua jenis musyahadah, yang nakisah atau al-mal'aunah tadi. Kalau yang nakisah tadi yang Allah hilangkan akalnya, kalau yang mudillah tadi yang Allah jadikan tidak mau sujud atau tidak mau taat, seperti gambaran orang-orang yang zindik atau meyakini konsep manunggaling kawula Gusti, tapi dia tidak mau sujud, tidak mau salat, dia hanya memaparkan konsep kedekatan ilahiyah yang bisa menghilangkan akal atau mungkin menghilangkan iman meskipun tidak hilang akalnya. Sebagian ulama, guru kami memaknai hilang akal sini tidak hanya hilang akal secara hissi seperti yang kita jelaskan tadi, bisa jadi hilang akal secara maknawi, bisa jadi gila jabatan, gila pangkat, gila harta, gila wanita. Ini juga termasuk gila-gila yang mungkin bisa terjerumus pada orang-orang yang meninggalkan ketaatan, meninggalkan sholat, meninggalkan sujudnya pada Allah. Maka ini dilanjutkan di hadisnya juga. Hadisnya menjelaskan Allahumma zayyina bizinatil iman, maka kita memohon agar senantiasa dihiasi dengan perhiasan iman. Meskipun iman ini derajatnya di bawah ihsan ya, di bawah musyahadah, tapi tetap iman ini menjadi pondasi apakah seorang itu lurus atau tersesat. Ketika dia masih taat pada Allah, masih punya iman, maka dia lurus. Ketika dia sudah hilang ketaatannya, hilang adabnya, maka dia tersesat. Wajalna hudatan muhtadina. Ini jadikanlah kami tidak hanya sekedar orang dapatkan nurul mukasyafah, tenggelam dalam tajallinya Allah sehingga hilang akalnya,
tapi dia menjadi orang yang huda atau mendapatkan petunjuk, wa muhtadin, atau menjadi orang yang memberikan petunjuk, atau bisa memberikan irsyad pada yang lain. Jadi tidak hanya dia sendiri mendapatkan hidayah, tapi dia memberi hidayah, memberi petunjuk pada orang lain. Seperti itu. Maka doa ini sangat penting bagi orang-orang yang mungkin belum memiliki asyauq, belum memiliki kerinduan, belum memiliki semangat al-mujahadah atau semangat untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini penting bagi yang mungkin sudah al-musyahadah, ini juga penting, artinya sudah wusul juga sudah penting, karena bisa jadi orang yang sudah wusul seperti iblis senantiasa memandang Allah, bisa jadi suatu saat dia mendapatkan fitnah yang mudillah. Kita memohon pada Allah agar kita tidak mendapatkan fitnah yang mudillah seperti iblis, dan kita tidak mendapatkan darah mudirah seperti yang terjadi pada wanita-wanita di saat memandang Nabi Yusuf alaihissalam. Atau kita mohon agar minimal seperti Nabi Musa alaihissalam, meskipun sempat pingsan, diriwayatkan 40 hari saat memandang tajallinya Allah, tajallinya nur Allah dalam gunung yang pecah tadi, tapi minimal dia Allah kembalikan sebagaimana Allah kembalikan Nabi Muhammad SAW ke dunia setelah Isra Mi'raj. Jangan sampai kita seperti apa gambarnya seperti Nabi Idris alaihissalam yang kemudian terhijab oleh surga sehingga tidak kembali ke dunia dan tidak maksimal kebermanfaatannya, sehingga tidak menjadi simbol orang-orang yang datang muhtadin, tapi simbol orang-orang yang fana dalam nikmatnya Allah, dalam tajallinya Allah, dalam nurul mukasyafahnya Allah. Semoga yang agak panjang lebar bermanfaat ini, terutama untuk saya pribadi, agar kita senantiasa memohon perlindungan pada Allah meskipun seseorang sudah mengalami al-musyahadah, sudah usul, tapi tetap menjaga keimanan, meningkatkan keimanan, atau meningkatkan al-mujahadah kita, meningkatkan al-khasyah kita di hadapan Allah. Ini tetap penting. Jangan sampai kita turun adab kita, jangan sampai kita turun iman kita, jangan sampai kita turun ketaatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dengan cahaya iman dan menjadikan kita orang yang mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk pada orang-orang sekitar. Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Semoga ini menjadi kebermanfaatan bagi orang-orang yang membaca dan merenungkan isi dari video ini.